pada pagi hari ini di minggu kedua di bulan Februari di tahun ini kita ada di dalam rumah Tuhan. Bela pada pagi hari ini kita mau mempersembahkan pujian kita, penyembahan kita. Kita mau mengucap syukur dan berterima kasih buat hari ini kita ada sampai pada hari ini. Ini semua karena pemeliharaan Tuhan, karena pertolongan Tuhan, karena kebaikan Tuhan yang tidak pernah habis di dalam setiap kehidupan kita. Biarlah pagi hari ini kita mau fokuskan hati dan pikiran kita hanya untuk menyembah Tuhan, hanya untuk memuji Tuhan. Biarlah kita mau menyenangkan hati Tuhan lewat setiap pujian yang kita berikan kepada Tuhan. Di dalam Mazmur 104 ayat yang ketiga berkata, "Aku hendak menyanyi bagi Tuhan selama aku hidup. Aku hendak bermazmur bagi Allahku selagi aku ada." Mari sama-sama kita berdoa. Bapa, kami bersyukur buat hari ini, buat pagi yang indah, buat pagi yang luar biasa yang Tuhan berikan bagi setiap kami. Ini setiap kami yang ada di tempat ini, kami juga yang ada di rumah kami, dimanapun kami berada pada pagi hari ini. Kami mengucap syukur, kami berterima kasih kepada Tuhan kami. Sebab Engkau Tuhan yang baik, Engkau Tuhan yang setia, Engkau tidak pernah meninggalkan kami. Engkau selalu ada di dalam setiap musim kehidupan kami. Kami mau memberi Tuhan pujian kami dengan segenap hati kami, dengan segenap jiwa kami. Kami bernyanyi untuk Tuhan Yesus. Terima kasih, datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu ya Tuhan. Bela di tempat ini seperti di dalam surga. Kami siap untuk memuji dan menyembah Tuhan dengan rasa syukur kami. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Haleluya, sama-sama katakan amin. Mari dengan segenap hati kita datang kepada Tuhan. Kita katakan pujian ini kepada Tuhan. Ku hendak bersyukur pada Tuhan karena keadilannya dan bermazmur
Katakan kiri dan kanan, saudara luar biasa. Nah, yang di panggung boleh duduk, ya. Dan saudara, kita masih berdiri dulu, kita doa ya. Saya buka dulu masker ini. Nah, saudara sekalian, pertanyaan saya adalah, saudara antusias dalam ibadah ini? Bisa katakan amin? Coba lihat kiri dan kanan, kita antusias. Nah, baik saudara sekalian, kita pada hari ini akan dengan judul ibadah yang sejati, selaras dengan Roh Kudus. Sebelumnya kita akan berdoa lebih dahulu. Tuhan, kami pada saat ini sudah siap mempersiapkan diri kami untuk mendapatkan sebagian daripada firman Tuhan, dan kami sudah mempersiapkan hati kami dan untuk kami menerima firman Tuhan ini. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Roh Kudus, silakan Roh Kudus bekerja sebebas-bebasnya, dan kami mempersilakan Roh Kudus untuk bekerja di tempat ini dan dimanapun kami berada. Terima kasih Tuhan. Dan Tuhan yang menghidupkan firman Tuhan dan memberikan kami pengertian. Terima kasih Tuhan, kalau Tuhan yang hidupkan, maka kami akan mengerti firman Tuhan. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Pada saat ini kami sudah siap dan biarlah kami menjadi berkat bagi yang lain. Kami berdoa bagi saudara kami yang hadir saat ini, yang dalam keadaan kurang sehat. Tuhan, biar kami dapat ibadah dalam keadaan tubuh yang sehat, di dalam roh, jiwa, dan tubuh kami. Karena kami sudah dan terus mempersembahkan tubuh kami sebagai persembahan yang hidup, kudus, dan yang berkenan. Dan kami sadar bahwa tubuh kami tempatnya Roh Kudus. Itulah sebabnya kami membawa tubuh kami kemanapun kami benar, yang benar Tuhan. Dan biarlah Tuhan, persembahan kami pada hari ini dan seterusnya, karena ibadah adalah bukan hanya seminggu sekali, ibadah sebetulnya adalah 24 jam. Terima kasih Tuhan, Roh Kudus bekerjalah, memperbaiki tubuh kami yang sedang sakit. Ada yang mempunyai masalah di bidang jantung, di bidang pembuluh saraf, organ tubuh yang lain. Karena kami, sekali lagi Tuhan, mempersembahkan tiap hari tubuh kami sebagai tempat Roh Kudus. Itulah sebabnya kami mau membawa tubuh kami yang berkenan di hadapan Tuhan. Mari Roh Kudus, kerjakan supaya kami jangan bergumul dengan dosa. Terima kasih Tuhan. Biar kami merdeka, termasuk merdeka di bidang keuangan. Terima kasih Roh Kudus, silakan. Saudara tenang saja. Roh Kudus sedang berbicara pada saudara hari ini. Dan dia bicara terus, asal saudara buka hati dan siap untuk mendengar. Terima kasih Tuhan. Kami kembalikan segala pujian dan hormat hanya kepada Tuhan Yesus. Saudara yang percaya bisa katakan amin. Amin, saudara sekalian. Sekali lagi, salam, apa kabar? Apa yang saudara ucapkan itu terjadi. Amin. Ya, silakan duduk kembali. Nah, saudara sekalian, hari ini kita bicara tentang ibadah yang sejati. Saudara bisa lihat ibadah yang sejati. Artinya ada ibadah 2 jati kan. Artinya ada ibadah 4 jati, bukan itu kan. Nah jadi saudara, kalau dikatakan ibadah yang sejati, artinya kita mesti memperhatikan jangan-jangan ada ibadah yang tidak sejati.
Nah, tentunya itu tidak selaras dengan Roh Kudus. Minggu lalu kita sudah bicara tentang selaras dengan Roh Kudus. Perkataan lain itu adalah sesuai dengan kehendak Bapa. Ya kan, tetapi kita akan lebih banyak menekankan dengan istilah Roh Kudus. Sebab kenapa? Roh Kudus adalah seorang penolong. Ya kan, dia adalah seorang penolong yang menolong saudara dan saya dalam segala hal. Di dalam segala hal. Nah, baik, kita akan masuk ya. Nah, saudara, pertanyaan saya seperti minggu lalu, ibadah kita hari ini nih, yang kita sedang jalankan ini, selaras tidak dengan Roh Kudus? Nah, ini yang menjadi masalah ini kan. Ibadah kita yang kita adakan hari ini, pertanyaan saya adalah, apakah itu selaras dengan Roh Kudus? Atau saudara melakukan tradisi organisasi gereja. Oh, hari Minggu saya mesti ke gereja. Betul kan, tidak salah. Ya kan? Saudara, apalagi dengan tatap muka itu lebih bagus dan lebih mantap daripada online. Online itu bagus, tetapi hari ini itu online itu adalah untuk pintu depan. Yaitu saudara gunakan itu untuk penginjilan. Nah, lalu saudara, mudah tak hati saudara tergoncang? Pertanyaan saya yang berikut adalah, hati saudara dan saya mudah sekali tak goncang? Ayo coba lihat kiri dan kanan. Lihat mukanya itu tidak goncang itu kan nih. Tetapi sebetulnya goncang-gancing gitu kan nih. Betul atau betul? Ya kan, apalagi kita dengar bahwa ekonomi tambah sulit kan. Tambah goncang nah itu tadi. Nah, saudara, jangan takut, ya kan itu, jangan takut. Nah, saudara mesti digoncang, ya kan. Digoncang bukan untuk nomor, bukan ya. Ya kan, digoncang itu maksudnya itu disaring. Saudara masih ingat dengan ditampi? Ya kan, saya masih ingat ketika saya masih kecil, nenek saya itu pakai apa nama itu ya? Ya. Apa tadi nak apa nih? Iya. Itulah pokoknya disaring. Ya kan, lalu begini, lalu ada angin itu lewat, ya kan. Kemudian ada yang kecil dibuang ke bawah. Ya, kemudian saya lihat lagi, saya masih SD itu. Di situ sudah nunggu ayam kampung gitu kan ya. Lalu ditampil lagi ada beras yang bagus, ya kan, berasnya juga jatuh. Ya kan, dimakan ayam. Nah, saudara, pertanyaan saya adalah, kita sedang ditampi. Ya kan, kita sedang ditampi. Nah, saudara, saya tidak baca lagi dalam perjanjian lama seperti Ayub dan lain-lain. Kita digoncang-gancingkan, itu memang betul. Saudara, kita lihat dalam Ibrani 12 seperti minggu yang lalu saya katakan, saudara sebagai PR buka Ibrani 12 26 sampai 28. Saya akan bacakan. Waktu itu suara Tuhan menggoncangkan bumi. Saudara, Tuhan hanya ngomong aja begitu, kegoncang ya kan ya. Tetapi sekarang Tuhan memberikan janji, satu kali lagi aku akan menggoncangkan bukan hanya bumi saja, melainkan langit juga. Nah, ini belum terjadi. Saudara jangan khawatir ini nih, ya kan, belum terjadi. Langit itu akan goncang, lalu bintang-bintang itu akan jatuh ke bumi seperti hujan dan sebagainya. Itu terjadi pada masa 7 tahun aniaya. 7 tahun masa aniaya. Tetapi sebelumnya saudara, kita sudah diangkat. Ya, ini penantian kita adalah saudara siap-siap untuk diangkat. Saudara, ini pasti terjadi. Saya ulang lagi. Ini pasti terjadi karena Tuhan katakan aku akan goncang itu sudah 2000 tahun yang lalu. Ya kan, ini Ibrani ditulis pada tahun sekitar 80, 90. Ya kan, ini tadi. Nah, jadi saudara sudah tahunnya hampir sudah 2000 hampir, dan itu kita tetap masih digoncang. Nah, saudara, perjanjian lama juga sama. Ya kan, karena ayat ini adalah, kalau saya perhatikan,
itu adalah ayat dari kitab Hagai. Ya kan, itu Hagai katakan Tuhan akan menggoncangkan langit dan bumi satu kali lagi dalam perjanjian lama. Nah, saudara, ayat 27 ungkapan satu kali lagi, ya kan, dengan tanda kutip menunjukkan kepada perubahan apa yang dapat digoncangkan. Yang dapat digoncangkan. Sebab kenapa? Karena kita ini nih, ya kan, ianya kecil, dijadikan supaya tinggal tetap apa yang tidak tergoncangkan. Saudara dan saya sebetulnya diciptakan untuk tidak tergoncangkan. Bisa katakan amin. Nah, amin, ya kan. Tetapi kenapa hati kita goncang? Nah, nanti kita akan lihat, lalu kita akan memberikan solusi. Karena firman Tuhan itu memberikan solusi. Ya kan, bukan dia hanya sepotong-sepotong, enggak. Ayat 28, jadi karena kita menerima, nah ini nih, saudara yang menerima kerajaan yang tidak tergoncangkan, saudara perhatikan di sini, itu ada kata menerima. Harapan saya adalah dengan saudara, semua kita telah menerima, amin. Kita telah menerima kerajaan Allah. Ya kan? Kerajaan Allah itu apa? Saya ngomong dengan singkat saja, itu Tuhan memerintah dalam hidupmu. Tuhan memerintah dalam hidupmu. Nah, menerima kerajaan yang tidak tergoncangkan. Yang kedua, marilah kita apa? Mengucap syukur. Saudara, waktu kita masuk di sini ada ucapan syukur enggak? Terima kasih Tuhan, saya bisa kumpul dengan saudara kami satu yang lain. Ya kan, lihat mukanya kan tadi kan, ya kan, apalagi kita sudah lama tidak ketemu kan, mungkin itu cuma 1 minggu kan, mungkin kan. Ya kan, saudara, ucapan syukur. Saudara, dalam Mazmur itu dikatakan, aku masuk dalam pelantara itu dengan puji-pujian dan lain-lain. Itu Mazmur 100 itu. Dan yang ketiga, beribadah. Nah, di sini lagi, beribadah, nanti kita akan kupas apa itu ibadah. Beribadah kepada Allah menurut cara yang berkenan. Nah, saudara di sini, ya kan, kita mesti beribadah itu menurut cara yang berkenan Tuhan. Bukan kita asal-asalan. Aku mau ibadah, ya kan, aku mau buka ibadah. Oh, enggak bisa, saudara. Ya kan, menurut cara yang berkenan kepadanya, nyanya besar. Di antara tadi itu dengan hormat dan takut. Hormat dan takut, saudara. Ya kan, karena kalau saudara perhatikan, ketika saya berdoa, harap saja saudara bisa melihat, kalau ada malaikat Tuhan di situ, di pintu, dia mau masuk ke sini, ketika saya berdoa, dia stop. Ya kan, dia tahu bahwa saya sedang berdoa kepada Bapa di surga. Dia dengan hormat dan takut. Ketika firman Tuhan disampaikan, ya kan, ketika saya nyampaikan firman Tuhan ini, bukan karena saya baca ini, saudara anggap saja Tuhan sedang bicara. Nah, kalau Tuhan sedang bicara, saudara firman Tuhan itu disampaikan, saudara berani, dengan tidak hormat dan tidak takut, berani. Nah, saudara, kalau itu engkau berani, saya jawab, hidupmu akan tergoncang. Kita tidak mau tergoncang, amin. Nah, saudara, saya ulang lagi, dalam goncangan ini, di antaranya itu kan beberapa tahun yang lalu ada COVID, ada Delta kan, dan yang lain. Saya pribadi, dengan adanya COVID Delta, dengan adanya goncangan ekonomi, saya pribadi mengucap syukur kepada Tuhan dan kepada diri saya. Kenapa? Dalam keadaan penampian itu, kita bisa melihat, membedakan. Saya minta maaf dulu ini, antara kawan dan lawan. Kelihatan. Kemudian kelihatan lagi, antara murid Yesus dan pengikut Yesus, beda. Murid Yesus dengan pengembira Yesus. Kerumunan orang banyak beda. Lalu apa lagi? Saudara bisa membedakan lagi apa tadi itu? Saudara sebagai
raja wali atau ayam kampung. Nah, kalau ayam kampung, hujan rintik-rintik, kemana dia? Balik kampung kan? Nah, kalau raja wali, hujan rintik-rintik itu tidak jadi masalah bagi dia tuh. Ya kan? Dia perlu yang tinggi. Nah, dia perlu badai. Dia perlu badai. Nah, kan saudara, kalau saudara adalah raja wali, saudara perlu hidupmu badai. Nah, ini digoncang ini kan. Sehingga saudara bisa terbang tinggi. Nah, saudara dengan adanya goncangan itu, saudara suami istri pun ditampi. Apakah dia memang suami betul-betulan atau dia istrinya betul-betulan. Nah, saudara bisa lihat di sini. Nah, lalu saya masuk lagi di sini saudara ini. Biarlah kita semuanya raja wali, amin. Ya kan, raja wali menantikan badai. Coba katakan kiri kanan, kamu takut tidak dengan badai? Nah, ini tadi. Nah, ini yang menjadi masalah ini kan. Ini akan ini. Ini yang menjadi masalah ini. Saudara, saya jawab. Badai membuat saudara naik kelas. Badai membuat saudara terbang tinggi. Dengan badai tadi itu saudara lebih semangat. Ya kan, saya bukannya tambah sorry ya, tetapi saya tambah semangat. Asal saudara ini, asal tahu caranya. Caranya sudah dijawab dalam Roma 12. Ya kan, caranya sudah dijawab oleh Tuhan dan Roma 12 ayat 1 dan 2. Tapi kita lihat dulu satu-satu. Karena itu, saudara-saudara, demi kemurahan Allah, aku ini Paulus menasehatkan kamu supaya kamu apa? Coba bisa baca dengan saya. Mempersembahkan apa? Mempersembahkan apa? Tubuhmu. Tubuh ini secara pribadi dan kemudian kalau kita lihat dalam yang bahasa asli itu adalah kita ini. Ya kan? My body sama bodies. Jadi tubuh itu adalah kita ini nih. Jadi saudara mempersembahkan tubuhmu sebagai persembahan yang hidup. Saya ulang lagi. Zaman dulu Israel, mereka mesti mempersembahkan korban. Kalau saudara masih ingat, korban pagi dan petang. Lalu dilayani oleh suku Lewi. Suku Lewi itu adalah karyawan. Suku Lewi adalah karyawan. Contoh, ada yang bawa domba tadi, ya kan, ke bait Allah. Siapa yang motong domba itu? Lewi. Ya kan, disembelih, lalu darahnya kan kececer sini kan. Nah, lalu yang hewan tadi itu dia yang bawa ke korban bakaran di halaman luar. Nah, lalu mereka kan motong itu di luar bait Allah itu. Waktu dia motong di luar bait Allah, ini kan ada darah. Nah, suku Lewi membersihkan itu. Ya kan, itu yang bersih. Itu adalah pegawai. Ya kan, karyawan bait Allah itu namanya suku Lewi. Khusus. Kemudian kandil di dalam itu mesti hidup terus dan sebagainya. Saya tidak terlalu banyak di situ. Saudara begini. Jadi maksudnya adalah mereka mempersembahkan itu hewan pagi dan petang. Kenapa? Karena yang mengorbankan itu mempunyai dosa. Jadi dosa itu diambil oleh hewan itu, ditumpang tangan dulu oleh imam. Imam tetap suku Lewi tapi itu dia lebih tinggi, ya kan? Walaupun dia lebih tinggi dia tetap karyawan. Jadi suku Lewi itu bukan bos itu. Dan kita hari ini apakah kita ini suku Lewi? Tidak bisa. Itu suku Lewi jasmani. Tidak bisa katakan, oh saya ini suku Lewi rohani. Enggak ada itu. Yang ada adalah kita bangsa Israel, rohani itu ada. Nah saudara ini, dipersembahkan itu kepada Tuhan di mezbah. Hari ini saudara, hari ini Tuhan minta mempersembahkan apa? Tubuh. Amin. Tubuh saudara dan saya. Nah ini, jadi tubuh ini kan bukan yang mati, bukan. Ya kan, bukan mati, bukan. Ini saudara, ayat ini saya sudah baca itu tidak tahu berapa kali, sudah lama, banyak ini.
Tetapi saya saya tidak mengerti-ngerti. Ya kan, kemudian ada yang khotbah juga, saya juga tidak ngerti-ngerti. Tetapi saudara, ketika saudara minta Roh Kudus, hidupkan firman Tuhan, hidupkan ini, dan saudara bahasa lidah, ya kan, saudara luar biasa. Saya banyak diubah oleh firman Tuhan, oleh karena Roh Kudus. Nah, saya masuk lagi di sini. Sebagai persembahan yang hidup. Dulu korban itu adalah mati. Ya kan, mati. Ya kan, mati, dan juga hewan itu saudara tidak boleh yang cacat. Tidak boleh kakinya pincang atau apapun, tidak boleh. Karena itu sangat jahat di hadapan Tuhan. Mesti mempersembahkan korban yang bagus, yang tulus, yang bagus sekali, yang mahal. Nah, saudara itu. Tetapi hari ini adalah kita. Ya kan ini. Nah, saudara perhatikan, kita ini tubuh, ya kan, sebagai persembahan yang hidup. Saudara perhatikan ya, ada 3 hal ini. Yang hidup, yang kudus, dan yang berkenan kepada Allah. Itu adalah apa? Coba bacaan saya. 2, 3. Itu adalah ibadahmu yang sejati. Jadi ibadah saudara dan saya yang sejati adalah mempersembahkan tubuh ini, ya kan, yang hidup, yang kudus, dan yang berkenan. Pertanyaan saya, tubuh ini saudara mesti jaga. Karena tubuh ini tempat Roh Kudus. Saudara jangan gini, oh iya saya jalan-jalan, ya kan, keluar kota, ya kan, holiday, boleh saja, tetapi yang kudus. Ya kan, saya tidak tahu apakah saudara berjalan dengan perempuan lain atau dengan laki-laki lain yang bukan istrimu atau suami. Bukankah itu namanya berzina? Lalu menghadiri ibadah di sini. Kira-kira Tuhan terima tak? Kira-kiranya nih. Ya kan, saudara, korban itu dibakar. Tuhan itu kalau saya perhatikan mencium bau yang wangi tadi itu. Itu kan hanya analogi saja. Ya kan, bukan Tuhan itu cium, betul bukan maksud itu kan ya. Ya kan, maksud itu dia menerima api tadi itu, kan bau tadi itu wangi tak? Nah, saudara, biarlah kita mulai hari ini nih, apanya kita persembahkan tadi menjadi wangi, amin. Ya kan, bukan hanya sekedar duduk saja, bukan. Nah, saudara, saya ulangi lagi, coba kita baca sama-sama. Kan masih kelihatan ini ya, di awal ya, yuk 2, 3. Karena itu, saudara-saudara, demi kemurahan Allah, aku menasihatkan kamu supaya kamu mempersembahkan apa? Tubuhmu sebagai apa? Persembahan yang hidup. Yang kedua, yang kudus dan yang berkenan kepada Allah. Itu adalah ibadahmu yang sejati. Amin. Nah, saudara, tentunya kita akan lihat apa akibatnya. Ya kan? Apa akibatnya? Jadi kalau dulu korban itu dipotong, disembelih oleh suku Lewi di luar bait Allah, tidak boleh di dalam itu. Walaupun itu ada halaman luar, di luar dipotong, lalu dibersihkan tadi oleh suku Lewi sebagai karyawan, lalu dia bawa itu di korban bakaran. Di halaman luar itu ada 3 peralatan. Nah, di situ dia persembahkan. Lalu sebelumnya imam mendoakan tadi. Hewan itu didoakan oleh imam. Maksud gini, dosa kamu pribadi atau dibawa keluarga, satu keluarga, dosa kamu sudah ditanggung oleh hewan ini. Karena hewan ini berdosa, maka dia mesti dipotong dan disembelih. Jadi dosanya sudah ini kiasan ini saudara, itu hukum Taurat, ya kan, kiasan bahwa dosanya sudah diambil oleh hewan ini. Nah, hari ini dosa saudara bukan diambil oleh hewan, ya kan, tetapi ada anak domba Allah. Nah, itu hewan juga kan, tetapi itu dari surga memberikan kepada kita Yesus. Nah, pertanyaan saya, dosamu
sudah diberikan kepada Yesus atau belum? Nah di sini, ya kan, sudah diberikan dosamu kepada Yesus atau belum? Nah kalau belum saudara, ini ada berita baik ya. Saudara serahkan pada Yesus hari ini. Kita doa sebentar ya. Tuhan, kami mau serahkan dosa kami mulai saat ini kepada Yesus sebagai korban dan akibat dosa yang kami buat, baik itu dalam pikiran, perasaan dan tubuh kami. Mulai saat ini Tuhan, biarlah tubuh kami berkenan dan kudus di hadapan Tuhan. Dan dosa kami sudah diambil oleh Yesus, maka tidak heran Yesus sebagai domba Allah, dia mesti disembelih, artinya dia mesti disalibkan dan darahnya tertumpah di luar bait Allah. Dan darah itulah yang menguduskan kami dan menyucikan kami. Itulah sebabnya kami dengan penuh keberanian mempersembahkan tubuh kami sebagai persembahan yang hidup, kudus dan yang berkenan. Terimalah persembahan kami Tuhan, dan kami mohon dalam nama Tuhan Yesus. Saudara yang percaya katakan amin. Nah saudara dengar baik-baik. Ketika saya doa tadi, Tuhan ingatkan saya bahwa ketika saudara persembahkan tubuhmu, dalam tubuhmu itu ada sakit tak? Ada penyakit? Ada. Dipersembahkan pada Tuhan. Ya kan? Dipersembahkan. Oh kalau begitu kita tidak perlu dokter. Tidak. Dokter tetap perlu, amin. Ya kan? Tetap memakai obat, tetap ini. Kecuali Tuhan bicara pada saudara. Kecuali ini nih. Ya kan? Kecuali itu beda. Nah saudara, ketika saudara serahkan tubuhmu kepada Tuhan, saya percaya saudara, segala yang tidak berkenan Tuhan ambil. Nah tentunya ini proses. Ya kan, ini tentunya proses lagi. Dalam Filipi, dalam Galatia itu dikatakan itu adalah sebuah proses saudara diperbaharui. Namanya renewing dalam bahasa Inggris. Nah coba kita masuk di sini ya. Nah saudara, kita mempersembahkan tubuh ini sebagai persembahan yang hidup. Saudara perhatikan, ketika bangun pagi-pagi, melek mata, pertama ucapan terima kasih, ya kan, kata sulung. Yang kedua adalah Tuhan, saya persembahkan tubuh saya. Saya persembahkan haleluya hinambayande. Saya persembahkan tubuh saya kepada Tuhan. Ya kan? Saudara kutip ayat ini. Persembahan yang hidup, yang kudus dan yang berkenan. Saudara, ibadah kita bukan hari Minggu saja. Hari Minggu ini sudah benar, itu tidak salah kan ya. Dalam Ibrani katakan adalah kamu jangan kendor dalam pertemuan ibadah kita kan, menjelang kedatangan Tuhan. Saudara itu betul, tidak salah. Yang saya masukkan adalah, Alkitab masukkan itu adalah ibadah itu tiap hari. Amin. 24 jam ibadah. Kalau sudah masih ingat lagi, saya ini mundur dulu ini, ya saya minta maaf dulu. Cara kamu makan, ibadah kata Paulus. Cara saudara minum itu juga ibadah. Ya kan, cara berpakaian juga ibadah. Ya saudara, Tuhan itu bukan mau bajunya yang mahal-mahal itu kan, sekali jalan pendeta itu 1 miliar itu, bukan itu, ya kan. Ya kan, kita bukan masuk kepada Injil kemakmuran, ya kan, enggak. Ya kan, kita hidup apa yang ada. Nanti kita lihat itu, kalau ibadahmu benar itu cukup itu, nanti bukan hari ini nih. Nah, kalau sudah cukup saudara serahkan. Nah saudara, kita sembahkan tubuh ini tiap pagi, amin. Nah kemudian siang, ya kan, siang. Makan siang tadi atau snack tadi, jangan lupa lagi, Tuhan saya mempersembahkan tubuh saya. Nah saudara, ketika saudara serahkan tubuh saudara, ini saya alami ini nih. Ya kan, dalam pikiran ini kan imajinasinya kan banyak itu kan. Apalagi yang cowok itu kan. Imajinasinya itu yang aneh-aneh bin ajaib. Ketika saudara serahkan itu, saudara Tuhan tuh bicara itu. Ya kan, jangan dalam perjanjian lama itu. Yang melayani imam-imam dan yang lewi-lewi itu, ini imajinasinya itu kotor itu. Ya kan, imajinasi para lewi. Baca perjanjian lama itu.
Sampai Tuhan katakan aku jijik ini dengan mereka ini. Ya kan, lalu mereka mempersembahkan ibadah lagi. Apa kata Tuhan tadi? Kamu hanya ibadah bibir kamu, hati kamu tidak. Kan kita jangan mau model itu, amin. Ya kan, jadi akhirnya kita itu ibadah-ibadahan, main masak-masakan. Ya kan. Nah, bisa dimakan kalau main masak-masakan. Tidak bisa kan, saudara, luar biasa ayat ini. Bisa katakan amin. Persembahkan terus dengan ucapan syukur. Ya kan, tadi kita lihat tadi kan, dalam Ibrani 12 tadi, dengan ucapan syukur. Nah, saudara kita masuk di sini. Nah, saudara, tadi saya sudah katakan tadi, dalam bahasa Inggrisnya, mempersembahkan tubuhmu sebagai persembahan yang hidup, itu artinya to present your bodies, living sacrifice. Nah, ini kalau sudah bisa lihat, ya kan, kemudian yang kudus dan yang berkenan pada Allah, itulah ibadahmu yang sejati, ada yang holy, acceptable to God, which is your spiritual service. Nah, saudara, mempersembahkan tubuh tadi apa? Dalam tubuh ini, saudara, bukan sepenggal-penggal. Dalam tubuh saudara dan saya ada apa itu? Ada mulut. Ada mulut kan? Betul kan? Nah, coba lihat kiri dan kanan. Ada mulut kita nih, ada semua kan? Ya kan? Nah, mulut kita kan Tuhan buat itu di depan, bukan di samping, bukan di belakang. Mulut ini, saudara, saya dengar singkat saja. Ini kalau mau itu panjang, ada 3 dosa yang umum kita mesti bertobat. Jadi ada 3 dosa umum yang saudara dan saya harus bertobat. Yang pertama ada berhenti sungut-sungut, berhenti ngomel-ngomel. Ya kan, berhenti. Lalu diganti dengan apa? Ucapan syukur, amin. Berhenti ngomel-ngomel. Bangsa Israel tidak masuk ke Kanaan karena ngomel-ngomel, sungut. Dosa yang kedua, bohong. Ya kan, bohong. Nah, saudara mesti berhenti bohong. Ya kan, saya kaget tapi mereka ada di sini, mereka tidak bisa terima itu. Tidak bisa, Pak, kami ini tetap bohong ini kan. Ya sudah, jalanlah sebenarnya tadi kan. Nah, saudara, kita berhenti bohong. Bisa katakan amin. Itu dosa kedua. Dosa yang ketiga, yang kita mesti berhenti dosa ini nih. Penghakiman. Gosipi orang. Ya kan. Jelekin orang lagi. Menghakimi dan menghukum orang itu. Nah, saudara, ini 3 saja dulu ini nih. Ya kan, kita mau berhenti. Bisa katakan amin. Ini dosa membawa maut. Saya ulang lagi, ini dosa membawa maut ini. Ya kan, sungut-sungut bawa maut. Dosa bohong bawa maut. Dosa penghakiman bawa maut. Karena penghakiman itu haknya Tuhan. Bukannya hak kita. 3 ini. Jadi itu dosa membawa maut. Nah, kalau sudah serahkan tubuh ini, termasuk mulut ini. Nah, ketika saudara sudah persembahkan tadi itu, ya kan, saudara mungkin dalam perjalanan hidup ini, ya kan, terpancing mungkin, saudara, Tuhan ada rem. Jadi Tuhan akan memberi rem. Tetapi kalau remnya tidak ada lagi, nah saudara, artinya hati nuraninya sudah nol. Sudah habis. Yang kedua, telinga. Ya kan, kalau sudah dengar ada yang ngomong yang tidak membangun, ya kan, yang saya alami selama ini nih, saya stop, kemudian enggak. Ya kan, maaf saja ini. Entah itu pendeta atau apapun, saya bilang stop, saya tidak mau dengar. Ya kan, ini. Nah, saudara, ini telinga ini. Ya kan, telinga ini memang saya tahu paling senang dengan gosip itu, saya tahu. Oh, kamu tahu enggak ini begini? Oh iya siapa tadi? Paling senang itu. Nah, saudara belum bertobat. Ya kan, persembahkan. Coba ngomong sama saya, 2, 3. Mempersembahkan tubuh. Ayo, 2, 3. Mempersembahkan tubuh saya. Itu ada kuping dalam tubuh ini. Ya kan, hewan itu kalau dulu mesti lengkap. Jangan mempersembahkan hewan, kupingnya enggak ada sebelah. Enggak bisa itu.
mata. Ya kan? Dalam hewan itu Tuhan katakan kamu persembahkan itu hewan yang jangan yang enggak ada mata itu, buta tadi kan, dia pada dimakan tidak bisa, nah, didagang juga tidak bisa, sudah kasih Tuhan, ya kan? Ya kan semuanya tidak bisa kan? Ya kan semuanya tidak apa-apa, udah kasih Tuhan. Oh bukan model itu, ya kan? Kuliah nggak ada duit, tadi umpama tadi kami dengar bapak tadi itu kan, ya kan ada bapak itu di sini pendeta kita, ya kan dia ngobrol kami ada, baru dia bilang Pak, dia bilang zaman ini sudah aneh-aneh tadi kan, kuliah nggak bisa segala macam tidak bisa, sudah jadi pendeta. Nah, bukan itu, ya kan? Tidak usah gelar pendeta pun kita bisa melayani, amin. Nah saudara, apalagi di sini nih, pikiran kita suka melayang, ya kan? Melayang kalau yang cowok, sudah tahu itu kan, dia melayang itu kepada seks, pikirannya itu seks melulu ini nih, ya kan? Pornografi, karena apa yang dilihat tadi itu di HP, di laptop itu dia sudah lihat pornografi, lalu nyangkut ke pikirannya, lalu dia terasuk. Nah tapi kalau wanita enggak, dia lihat ada cowok, ya kan, enggak ada baju, dia jijik itu, jijik sebenarnya. Ya kan pikirannya adalah fashion, baju tadi kan, makan, ya kan beda kan. Tapi kalau cowok lihat wanita miskin, ya kan, saking miskin tadi itu nggak ada baju, matanya melotot itu. Coba yang pria nih, coba tanya dulu, benda-benda ini nih, ini nih. Nah, yuk, nggak berani kan? Lalu saudara tanya saya, bagaimana? Ya sama baik, ya kan? Kita kan laki-laki kan begitu kan, betul kan? Sama aja. Nah, tapi kita persembahkan, amin. Kita belajar, kita sudah lahir dalam keadaan berdosa. Benih dosa ada pada saudara dan saya. Tetapi kita dalu ulang di dalam Yesus. Saudara lihat jauh-jauh kita mau masuk dalam kerajaan 1000 tahun. Kita mau diangkat. Oke, saya masuk di sini. Nah yang kelima, kaki. Kakimu ini mestinya Tuhan kata kenapa? Kaki ini jalan untuk beritakan Injil. Bukan jalan untuk beritakan gosip, bukan. Bukan kaki ini jalan untuk mendapatkan menjatuhkan orang lain. Tahan jalan tadi itu kan untuk menjatuhkan orang lain. Saudara, kaki, amin. Ya kan sudah banyak kaki kita gunakan yang tidak baik. Lalu saudara apa lagi di sini? Ya kan, nah, tangan. Ya kan, tangan kita ini lihat wanita itu dia mengadah pada Tuhan. Saudara, saya bukan terlalu ekstrim, ini bukan. Kalau ada yang apa tadi itu umpama, tapi saya tidak lihat itu, ya kan, dalam apa tadi, tepuk tangan tadi itu. Oh saya tidak mau. Saya tepuk tangan ini hanya untuk Tuhan. Tangan saya ini sudah sekian puluh tahun saya gunakan untuk megang kartu judi. Cukup, selesai. Saya sudah lama bertobat. Tangan ini untuk pegang kartu judi. Ya kan ini. Nah kalau hari ini kan gampang melalui HP kan. Melalui laptop tadi bisa, main judi bisa. Nah saudara, persembahkan tangan kita pada Tuhan. Bisa katakan amin. Persembahkan tubuhmu sebagai persembahan yang hidup, yang kudus, dan yang berkenan kepada Allah. Itulah ibadahmu yang sejati. Setuju amin? Kalau ada yang kupingnya panas, tidak apa-apa, supaya tambah lagi biar panas. Amin. Ya kan nanti kelihatan kupingnya merah kayak udang rebus atau kepiting rebus ini. Tidak apa-apa, ya kan, karena obat itu pahit, amin. Ya kan obat itu pahit, ya kan jangan ini. Menyinggung aku. Saya tidak tahu saudara, saya tidak tahu sama sekali tentang saudara, enggak. Kan apalagi kita ini kan masuk dalam YouTube ini, ya kan ada yang terkirim ke luar negeri segala macam, saya tidak tahu.
Ya kan ini. Nah, saudara, yang ketujuh, waktu. Nah, waktumu berapa jam buka HP? Ayo, waktumu berapa jam lihat film? Berapa jam yang sia-sia? Waktu kita 24 jam. Saudara, coba mengelola waktu. Manage your time. Waktu kita kan ada kairos, ya kan, kronos dan ainos, ada 3 waktu. Saudara, waktu kita 24 jam. Gunakan waktumu yang singkat ini. Karena saudara, waktu saudara, durasi hidup kita ini, saudara tidak tahu, Bapak. Saya juga tidak tahu. Ada yang durasinya cuma seminggu mati, ada yang macam cucu saya, yang pertama itu ada 2, ya kan, 6 bulan. Belum melihat matahari, belum melihat saya, sudah dipanggil Tuhan. Nah, durasinya 6 bulan. Ya kan, durasi saudara berapa lama? Ini kan ini. Nah, puji Tuhan kita sudah melewati Imlek kan ya. Ya kan, entar lagi Paskah, tapi bukan itu yang kita kejar. Nah, saudara, nanti Jumat ini kan kita ada doa. Nah, gunakan itu doa itu. Ya kan, doanya lumayan kan. Doakan itu. Ikut nyembah Tuhan. Ya kan, ikut. Saudara, siapa tahu saudara dibaptis bahasa lidah. Dan kami minta lagi saudara diberikan karunia-karunia Roh Kudus yang lain. Dan nanti saya akan bicara itu karunia Roh Kudus nanti. Saya sudah janji pada saudara nanti. Tetapi itu bukan hari ini, bukan. Itu panjang sekali, tetapi saya tidak semuanya. Ya kan, kita lihat yang penting-penting, memang semuanya penting. Nah, saudara gunakan waktu saudara. Kepintaran. Ya kan, IQ saudara tinggi. Tinggi nih IQ ini kan ya. Bagus, itu bagus ini kan. Tetapi saudara perlu naikkan EQ saudara. Nah, apa itu EQ? Saudara lihat aja nanti. Selasa itu ada itu kan. Saudara perlu tingkatkan itu EQ tadi itu. Nah, saudara tidak cukup hanya kepintaran. Kepintaran IQ tinggi tidak bisa menjawab secara kognitif, tidak bisa. Tetap gagal dan mengalami kekecewaan. Saran kami adalah saudara lihati dalam YouTube kita di Maranatha ini namanya EQ. Karena nanti kita cari waktu kapan kita tatap muka. Ini durasinya itu 5 kali pertemuan, tetapi sebelum 5 kali kita tatap muka di sini, lalu saudara boleh tanya. Karena ketika saudara lihat dalam YouTube jelas tidak mengerti. Saudara, walaupun ada PDF-nya, saudara bisa minta, kan kami bisa print, saudara bisa print. Saya takut saudara belum mengerti. Itu kita mau jalankan. Saudara, 9 harta. Ingat, harta yang saudara pegang, saya pegang, hanya titipan. Yang saya pegang ini harta bukan ini. Harta ini kan. Ya kan, ini bagi saya itu mahal ini. Ya kan, walaupun itu tidak berapa sen. Tetapi ketika saya meninggal, ini dibawa ke dalam peti mati? Enggak kan? Enggak, itu kan hanya titipan itu. Hanya titipan. Ya kan, jas saya ini nih ada beberapa. Masa semuanya pakai masuk dalam peti mati? Juga enggak kan? Nah, saudara, pergunakanlah hartamu untuk kemuliaan Tuhan. Ya kan? Kita lagi bangun ini, gampang itu. Ya kan? Nah, saudara hormat. Nah, gunakan waktu kita untuk hormat Tuhan. Contoh lagi ini nih. Ketika saudara buka YouTube, waktu saya ngomong ini saudara ada yang tersinggung itu. Enggak dulu ini. Ya kan, enggak. Mereka lihat YouTube tadi itu, ya kan, sambil kakinya angkat, pakai baju singlet, ya kan, makan mie, lihat ini, ya kan, ditanya kenapa? Lagi ibadah ibadah yang sejati. Ibadah itu betul ada hormat dan takut. Saudara, walaupun itu YouTube, saudara coba belajar
pakai baju seperti saudara ibadah di sini. Jangan baju singlet, makan mie, makan nasi, angkat kaki, lihat ini. Oh. Ya kan, kapan ditanya ngapain? Lagi ibadah yang sejati. Betul itu? Dengan hormat dan takut? Betul apa betul? Ya kan? Contoh lagi, umpama Pak Jokowi ada di sini. Umpama. Ya kan ini. Waktu dia naik di sini, dia ngomong, saudara berani mondar-mandir, berani? Berani datang terlambat, berani? Ya kan, saya percaya tidak berani kan. Saya pernah berapa kali dipanggil untuk kami ada apa itu, saya lupa itu, ada Panglima, ada Kapolda kadang-kadang itu ya. Ada jaksa tinggi, kami dipanggil dan rame itu kan. Jam sekian itu. Ya kan, sebelumnya saya sudah datang dulu. Nah, ketika dia masuk pejabat ini, pejabat tinggi, saya tidak berani mondar-mandir, tidak berani. Tidak berani karena dia adalah mewakili pemerintahan Republik Indonesia. Saya tidak berani. Nah, saudara, hari ini, saudara perhatikan baik-baik, kita lagi menyembah Tuhan yang Maha Tinggi, yang tidak kelihatan. Tidak kelihatan, tetapi dia ada. Dia ada, bukan dia tidak ada. Nah saudara, mari kita persembahkan tubuh ini, amin. Ya kan, yang tubuh ini saya cuma ngomong 10, sebenarnya lebih ini nih. Lebih daripada 10. Tetapi saya hanya ngomong 10 dulu, yaitu mulut saudara dan saya, telinga, mata, pikiran, kaki, tangan, waktu, kepintaran, harta, dan hormat. Nah lalu, apa akibatnya? Apa akibatnya kalau kita mempersembahkan tubuh ini sebagai persembahan yang hidup dan yang berkenan? Apa akibatnya? Dan yang pertama, hidup saudara tidak goncang. Amin. Tidak akan tergoncang. Enggak. Kita belajar ini, kita belajar hidup tidak tergoncang. Bisa katakan amin. Karena Tuhan menjadikan saudara, tadi ayat tadi, untuk hidup tidak tergoncang. Ya kan, Tuhan jadikan saudara dan saya hidup tidak tergoncang. Bisa katakan amin. Nah, kita perhatikan di sini. Akibatnya adalah tingkah laku saudara dan saya tidak sama dengan dunia ini, tidak sama. Tidak sama itu, tidak sama. Nah, kita akan lihat di sini. Nah, saudara, kita lihat dalam ayat ya, Roma 12 ayat 2, janganlah kamu menjadi serupa dengan dunia ini. Jangan serupa. Ingat, gereja itu eklesia. Dipanggil dari kegelapan untuk menjadi contoh teladan. Seperti kerajaan Romawi itu eklesia, jangan kamu menjadi serupa dengan dunia ini, tetapi berubahlah oleh pembaruan budimu. Berubahlah cara berpikir. Nah, kalau ini sudah bisa berubah cara pikir, sehingga kamu dapat membedakan ini, manakah kehendak Allah yang baik, yang berkenan kepada Allah dan yang sempurna. Saudara, apakah saudara tahu kehendak Tuhan? Kadang-kadang, bukan kadang, mungkin sering kali, oh ini kehendak Tuhan ini nih. Padahal bukan. Ya kan, padahal bukan itu. Nah, saudara tidak bisa bedakan itu. Dan dalam perjanjian lama dikatakan hidup dalam kegelapan, dia tidak bisa membedakan tangan kiri dan tangan kanan, tidak bisa. Karena dia gelap. Dia tidak tahu itu. Nah, bahkan saudara, ada yang lebih ini lagi, apalagi saudara hidup dalam remang-remang, gelap ini kan. Ya kan, tahu wanita itu cantik atau kayak apa, tidak tahu karena remang-remang. Nah, sehingga saudara baca dalam berita kan, dia punya istri ada, dengan mertuanya juga jadi. Nah, itu kan luar biasa. Nah, manakah kehendak Allah yang baik dan yang berkenan kepada Allah dan yang sempurna. Dan yang sempurna. Kita lihat dalam terjemahan VMD, versi muda dibaca.
Jangan mengubah dirimu menjadi seperti orang di dunia ini. Ya kan, saya akan baca pelan-pelan ini. Jangan mengubah dirimu menjadi seperti orang di dunia ini. Kristen hanya hari Minggu. Kristen, mana tadi ke gereja. Oh, kemana? Melayani. Kemana? Minggu melayani. Senin? Ayo Senin. Kenapa saya berani katakan itu? Karena saya sudah pengalaman di bidang itu. Hari Minggu kemana? Ke gereja. Ngapain? Melayani. Ya kan? Kemana? Ke gereja. Melayani. Senin? Nah, coba lihat kiri kanan. Kenapa kamu diam? Ayo, nah ini. Coba lihat kiri dan kanan dan belakang. Kenapa diam? Ya kan ini. Ayo, kenapa diam? Ya kan, kenapa diam? Ya kan? Minggu melayani. Oh, itu kan. Ya kan? Nah, saudara, tetapi biarlah Allah mengubah bagian dalam dirimu dengan cara berpikir yang baru. Cara berpikir saudara, engkau tidak bisa ubah. Tidak bisa. Tidak bisa, saya jawab, tidak bisa. Tetapi Allah akan mengubah cara berpikirmu. Kalau dengan syarat, persembahkan apa tadi? Tubuhmu sebagai persembahan yang apa? Yang hidup, yang kudus, dan yang berkenan. Amin. Mau diubah cara berpikir? Mau diubah, amin. Kita tidak tahu, gelap loh ini nih. Ya kan? Wah, ini kena Allah, ini kena Tuhan ini nih. Padahal itu bukan itu kok. Nah, saudara gelap itu. Nah, akibatnya saudara gelap, hidupmu goncang. Ayo, hidupmu goncang, ya kan? Ada masalah sedikit, waduh goncang. Ya kan? Ada dengar sedikit, di kuping goncang. Hidupnya goncang-gancing. Padahal Tuhan katakan, aku jadikan kamu untuk tidak tergoncangkan. Jangan katakan begini, oh ini kena Tuhan, aku goncang-goncang ini. Tidak ada ayat itu, tidak ada. Ya kan, Ibrani 12 tadi itu 26, 20 sampai 28, Tuhan jadikan kita tidak tergoncangkan. Bisa katakan amin? Amin. Tidak tergoncangkan. Kalaupun digoncangkan, kita tidak terlalu goncang, tetapi itu adalah badai untuk kita terbang lebih tinggi. Jadi kamu akan mampu, nah di sini mampu memutuskan dan menerima yang dikehendaki Allah bagi kamu. Kamu akan dapat mengerti yang baik dan yang menyenangkan bagi Tuhan dan yang sempurna. Sudah jelas? Atau kita baca lagi, sekali lagi ya, kita baca lagi dengan kuat. Karena kita sudah jalan hampir 1 jam. Ya kan, saya tahu konsentrasi kita tidak bisa terus begitu, enggak, ya kan, saya tahu itu. Nah, coba kita baca sekali lagi. 2, 3. Jangan mengubah dirimu menjadi seperti orang di dunia ini. Tetapi biarlah Allah mengubah bagian dalam dirimu dengan cara berpikir yang baru. Jadi kamu akan mampu memutuskan dan menerima yang dikehendaki Allah bagimu. Kamu akan dapat mengerti yang baik dan yang menyenangkan baginya dan yang sempurna. Bisa katakan amin. Yang kedua, ini sudah kepada kesimpulan ya. Tuhan akan mengubah bagian dalam saudara. Saudara kita selalu ikuti kedagingan. Ya kan? Kedagingan, hawa nafsu. Nah, cara berpikir yang benar, yang baru, mampu membedakan yang benar dan yang berkenan pada Allah. Bisa katakan amin. Saudara mau diubah? Mau hidup tidak tergoncangkan? Persembahkanlah tubuhmu sebagai apa? Persembahan yang hidup, yang kudus, dan yang berkenan. Saudara coba hafali
yang tadi kan. Nah saudara, kesimpulan adalah, yuk coba baca dengan saya, dengan kuat. Kita bangkit berdiri, ya kan. 2, 3. Persembahkanlah tubuh kita masing-masing setiap hari, pagi dan petang, agar hidup tidak tergoncang. Satu kali lagi ini nih, kita ganti dengan saya. 2, 3. Persembahkanlah tubuh saya masing-masing setiap hari, pagi dan petang, agar hidup saya tidak tergoncang. Amin. Nah, kita berdoa. Tuhan, terima kasih Tuhan kalau pada hari ini kami belajar supaya hidup kami tidak tergoncangkan. Apa yang firman Tuhan katakan tadi, kami praktekkan bukan hanya sekedar sebagai teori. Kalau kami praktekkan ya Tuhan, kami percaya ada sesuatu yang terjadi dalam hidup kami. Terima kasih Tuhan. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Saudara, kita naikkan sebuah lagu. Dan lagu ini adalah lagu doa saudara dan saya, supaya kita betul-betul mempersembahkan tubuh ini sebagai persembahan yang hidup, yang kudus, dan yang berkenan. Amin. Tuhan sayang pada saudara, dan kami pun sayang pada saudara. Mari sama-sama kita katakan pujian ini. Persembahkan tubuhku sebagai persembahan yang hidup, kudus, dan yang berkenan padamu, sebagai ibadah yang sejati. Lebih sungguh katakan
yang berkenan kepada Tuhan. Karena itu adalah ibadah kami yang sejati. Biarlah kami menjaga mata kami menjaga tangan kami, kaki kami, pikiran kami. Semuanya Tuhan, hanya untuk kemuliaan Tuhan. Biarlah kami mau terus memandang kemuliaan-Mu. Karena kami percaya hidup kami sungguh berharga. Karena Tuhan mengasihi kami. Terima kasih jikalau Tuhan sudah memilih kami untuk menjadi anak-anak Tuhan. Tuhan sudah mengangkat kami tinggi bagai Raja Wali. Untuk cobaan dan tantangan kehidupan kami tidak pernah sendiri. Tuhan bersama dengan kami. Untuk sakit, penyakit atau apapun yang kami alami, bila kami percaya kuasa-Mu bekerja menyembuhkan setiap kami. Terima kasih Bapa, terima kasih Tuhan. Untuk setiap kebenaran firman Tuhan yang sudah disampaikan, bila kami mau hanya memiliki pikiran seperti Engkau Tuhan. Terima kasih. Berkati hamba-Mu yang sudah menyampaikan isi hati-Mu. Berkati kami semua yang sudah mendengarkan firman Tuhan, baik kami yang ada di tempat ini, kami yang di rumah kami, dimanapun kami berada pada siang hari ini. Sungguh kami sangat diberkati. Biarlah kami menjadi pelaku akan kebenaran firman Tuhan. Biarlah kami terus hidup hanya untuk memuliakan Engkau, hanya untuk melayani Tuhan seumur hidup kami. Bagi Tuhanlah segala pujian sampai dengan selama-lamanya. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa. Haleluya, sama-sama katakan amin. Silakan duduk Bapak Ibu, saudara-saudari yang dikasihi Tuhan. Dan kita akan memberi yang terbaik buat Tuhan Yesus. Bagi Bapak Ibu yang sudah mempersiapkan, sekali lagi kita boleh sama-sama bangkit berdiri. Di dalam 2 Korintus 9 ayat yang ke-6 berkata, camkanlah ini, orang yang menabur sedikit akan menuai sedikit juga, dan orang yang menabur banyak akan menuai banyak juga. Bapa, kami mengucap syukur, kami berterima kasih buat hari ini. Jikalau Tuhan masih memberikan kami kesempatan untuk kami dapat memberi pada siang hari ini Tuhan. Terima kasih kalau Tuhan sendiri sudah menyediakan benih untuk kami tabur dan roti untuk kami makan. Kami memberkati setiap persembahan kami, persembahan apapun yang kami berikan, bela semua hanya untuk kemuliaan Tuhan, untuk memperluas kerajaan-Mu Tuhan. Kami memberkati setiap tangan-tangan yang memberi, bela Engkau menyatakan keberhasilan demi keberhasilan. Bela kami mau memberi dengan rasa syukur kami di hadapan Tuhan. Dalam nama Tuhan Yesus, haleluya, yang siap memberi sama-sama katakan amin. Silakan duduk kembali Bapak Ibu, saudara-saudari yang dikasihi Tuhan. Kita akan mendengarkan beberapa pengumuman untuk minggu-minggu ke depan. Pengumuman yang pertama seperti biasa, setiap hari Selasa kita ada pengajaran di dalam Maranatha Bible Study. Untuk Selasa ini 14 Februari 2023 pada jam 7 malam dengan tema yang sama dengan minggu yang kemarin, yaitu kecerdasan emosional atau EQ. Mari kami mengajak semua kita, bila kita mungkin mengalami masalah dalam kehidupan kita, dalam pekerjaan kita, dan apapun yang kita alami. Mari kita sama-sama mendengarkan pengajaran yang luar biasa ini biar kita semakin diberkati Tuhan. Untuk setelah MBS itu ada fellowship, mungkin ada pertanyaan, ada yang mau ditanyakan, ada yang kurang jelas, boleh mengikuti fellowship pada jam 8 malam, itu lewat Zoom, nanti link Zoom-nya akan dibagikan lewat WA call center Gereja Maranatha. Pengumuman yang penting bagi kita semua, kita ada PWH pada hari Jumat atau PWH atau Praise Worship and Healing, Jumat 17 Februari jam 8 malam sampai dengan Sabtu 18 Februari 2023 pada jam 6 pagi, yaitu tidak ada online, hanya ada tatap muka atau hadir di tempat ini atau onsite. Kami mengajak semua kita yang ada di tempat ini, baik kita yang ibadah online di rumah kita dan dimanapun kita berada, mari sama-sama kita datang pada hari Jumat ini untuk kita memuji dan menyembah Tuhan secara korporat bersama-sama. Kita mau mencari wajah Tuhan lebih lagi. Ada info tambahan buat kita semua. Kami mengundang kehadiran Bapak Ibu Saudara-saudari pada hari Kamis jam 7 malam, yaitu kita akan mengadakan ibadah penghiburan di rumah Ibu Acu atau Bapak Joni, yaitu penghiburan atas berpulang ke rumah Bapa di surga almarhum Ibu Ais dan Saudara Gilbert yang kita kasihi. Kami minta mohon kehadiran Bapak Ibu Saudara-saudari
pada hari Kamis jam 7 malam di kediaman rumah Ibu Mary Acu dan Bapak Joni. Demikian pengumuman. Tuhan Yesus memberkati. Mari sama-sama kita boleh bangkit berdiri. Kita mau mengucap syukur kepada Tuhan. Kita mau berterima kasih. Jikalau kita ada sampai pada hari ini semua karena kebaikan Tuhan. Ini semua karena anugerah Tuhan yang besar yang terus Tuhan limpahkan dalam hidup kita. Mari sama-sama dengan segala kerinduan kita katakan terima kasih Tuhan, Kau baik bagi setiap kami. Terima kasih Tuhan sudah menyertai ibadah kami pada hari ini sampai dengan selesainya. Terima kasih Tuhan, sungguh Engkau baik, selamanya Engkau baik ya Tuhan. Terima kasih Tuhan Yesus, sungguh Engkau ajaib dalam hidup kami ya Tuhan. Sungguh kami mengasihi-Mu, kami memuji dan menyembah-Mu dengan segenap hati kami Tuhan. Terima kasih Tuhan, terima kasih Tuhan Yesus. Segala pujian, hormat
belajar mempersembahkan apa tadi? Ayo, mempersembahkan apa? Tubuh kita setiap apa? Pagi dan petang. Bisa katakan amin. Kita serahkan tadi itu, maka saudara bisa mengucap syukur. Itulah ibadahmu yang berkenan. Jadi mempersembahkan tubuh ini sebagai persembahan yang hidup, yang kudus dan yang berkenan. Saudara dengar baik-baik. Saudara yang ada sakit di sini, saudara yang mempunyai penyakit, dengar baik-baik. Penyakitmu tidak akan membawa engkau kepada kematian. Melainkan nama Tuhan dipermuliakan melalui engkau. Amin. Saya tidak tahu penyakit apa. Mungkin penyakit yang biasa, mungkin juga penyakit oleh karena genetik yang tidak bisa diobati oleh dokter sekalipun. Tetapi Tuhan yang menjadikan tubuh saudara dan saya, Dia sanggup menyembuhkan. Terima kasih Tuhan. Terima kasih. Terima kasih. Saudara ucapkan terima kasih. Terima kasih. Tuhan. Coba sekali lagi ucapkan terima kasih. Terima kasih Tuhan. Bahwa saudara sudah Terima menerimanya. kasih, Dan saya pun Terima sudah kasih. menerimanya. Terima kasih. Terima kasih Terima Tuhan. kasih Tuhan. Terima kasih. Yuk katakan dari hati yang paling dalam. Terima kasih Tuhan. Yesus. Terima kasih. Terima kasih. Amin Tuhan, amin. Terima kasih. Amin Tuhan, amin, amin. Terima kasih. Terima kasih Tuhan. Terima kasih. Terima kasih Tuhan, 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 terima kasih. Katakan. Sebab hari ini katakan lagi. Tuhan, Kau beri. Sebab hari ini Tuhan adakan. Amin, amin, amin. Saudara yang duduk di belakang, di sana di belakang itu, saya tidak tahu siapa, saudara mempunyai penyakit kewanitaan. Asal saudara ucapan syukur, penyakit kewanitaanmu Tuhan mau sembuhkan. Terima kasih Tuhan. Sebentar kami akan berpisah. Biarlah kami semuanya menerima dan biarlah hidup kami Tuhan, kami terus mempersembahkan tubuh kami sebagai persembahan yang hidup, kudus dan yang berkenan. Dengan ucapan syukur, itulah ibadah kami yang pada Tuhan dengan rasa takut dan hormat. Dan melalui kami Tuhan, sehingga banyak jiwa yang dimenangkan, banyak jiwa yang kami muridkan, yang belum diselamatkan. Terima kasih Tuhan, pakai kami semua untuk menjadi alat Tuhan. Saudara sekalian, biarlah kita semuanya angkatlah hatimu dan tanganmu, biar kita semuanya menerima
terimalah sukacita, damai sejahtera dan berkat daripada Bapa, kasih karunia demi kasih karunia daripada Tuhan Yesus, dan dengan persekutuan dengan seorang penolong yang sudah manunggal dalam perang saudara dan saya, mengubah hidupmu semakin serupa dengan Kristus di bumi. Di dalam nama Tuhan Yesus kami lepaskan berkat ini. Bapa